Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fajri Duyandika dari Sekolah Menengah Kejuruan Jakarta, Pelayaran Jakarta. Dengan ini, saya berdiri di tim afirmasi dengan mosi Dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak membawa dampak buruk dibanding dampak baik. Kami meyakini hal ini karena pada kenyataan praktik dinasti politik lebih sering merugikan rakyat, melemahkan demokrasi, dan menghambat lahirnya pemimpin baru yang berkualitas. Dalam pidato ini, saya akan menyampaikan 3 argumen utama mengapa dinasti politik lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positif. Yang pertama, dinasti politik merusak demokrasi dan keadilan politik. Demokrasi sejatinya memberi kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk maju menjadi pemimpin. Namun kenyataannya di lapangan sana menunjukkan bahwa dinasti politik menjadikan jabatan publik seolah-olah warisan keluarga. Jika kita bisa melihat contohnya, banyak di daerah-daerah tertentu yang masih menggunakan dinasti politik sebagai jembatan atau wadah untuk estafet tongkat kepemimpinan, diisi cara bergantian oleh istri, anak, dan saudaranya. Memang pemilu tetap dilaksanakan, tetapi kompetisi politik menjadi tidak sehat. Calon dari luar keluarga sulit bersaing karena dinasti politik sudah memiliki modal besar jaringan kekuasaan dan popularitas yang tinggi. Demokrasi yang seharusnya terbuka bagi orang akhirnya hanya menjadi formalitas karena rakyat pada akhirnya yang selalu dihadapkan pada pilihan dari keluarga yang sama. Argumen kedua kami adalah dinasti politik membuka jalan bagi korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketika satu keluarga menguasai banyak posisi strategis, pengawasan menjadi lemah karena para pejabatnya masih satu lingkaran kekuasaan. Dalam banyak kasus di daerah yang diarahkan ke perusahaan memiliki keluarga pejabat, anggaran disalurkan ke basis politik keluarga, bahkan terjadi praktik saling lindungi jika ada masalah hukum. Tidak jarang kita melihat berita seperti itu. Lalu kursi yang digantikan oleh kerabat dekat dan lingkaran korupsi tetap berlanjut. Hal ini membuktikan bahwa dinasti politik menciptakan ekosistem yang rawan, di mana kekuasaan digunakan untuk melayani rakyat tetapi mempertahankan kepentingan keluarga. Dampaknya jelas, pembangunan tersendat dan rakyat yang paling dirugikan. Dengan hal ini, kami berada di tim pro terhadap argumen yang telah diberikan bahwa Dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak membawa dampak buruk dibanding dampak baiknya. Dinasti politik menghambat lahirnya pemimpin baru dan ide-ide segar untuk membangun daerah maupun negara. Dengan adanya dinasti politik, kursi kekuasaan cenderung diisi oleh orang yang memiliki hubungan darah, bukan karena prestasi atau kapasitas. Hal ini membuat tokoh-tokoh muda, akademis, dan masyarakat kompeten dari luar keluarga kehilangan motivasi untuk maju, serta menghambat kemajuan negara. Itu sangat merugikan karena mereka sadar sulit menang melawan jaringan dan modal politik dinasihati. Akibatnya, politik kita kurang regenerasi dan inovasi. Pembangunan daerah bisa stagnan atau stuck di satu kepemimpinan, dipimpin oleh orang yang melanjutkan tradisi lama, bukan bawa gagasan baru. Padahal untuk menghadapi tantangan masa depan, kita butuh pemimpin yang lahir dari kompetisi yang sehat. Maka dengan ini yang saya hormati Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia, saya setujui Dewan ini percaya bahwa dinasti politik lebih banyak membawa dampak buruk dibanding dampak baik. Oleh karena itu, kami dari tim pro atau tim afirmasi ingin mengkonfirmasi bahwa dampak-dampak yang buruk terhadap lingkungan seperti matinya regenerasi dan tertutupnya peluang bagi anak muda untuk melanjutkan generasi tokat pemimpinan atau estafet kepemimpinan yang ada. Dengan hal ini kami menolak adanya dinasti politik. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.